Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar SEMT selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional. Perkenalkan, nama saya Dian Kusumawardani dengan NIM 55532300017 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Analisis Keterkaitan Gerbang Kertasusila dengan Ekonomi Regional dan Analisis Empiris yang mencakup PDRB, Location Quotient, dan Shift Share. Untuk wilayah studi pada area Gerbang Kertasusila itu mencakup area Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Sedangkan pada analisis empiris menggunakan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Baru. Selanjutnya latar belakang. Analisis growth pulse di area metropolitan ini bertujuan mengidentifikasi pusat pertumbuhan baru untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas, dan daya saing kawasan. Analisis ini juga mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan tata ruang. Hasilnya, Gerbang Kertasusila berpengaruh besar terhadap ekonomi di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Uh, yang menjadi poin pentingnya itu yang pertama, Surabaya menjadi pusat investasi dan tenaga kerja yang mempengaruhi daerah sekitar seperti Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang dapat memperbaiki konektivitas dan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, efek backwash terjadi dan menarik sumber daya dari sekitar yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Dan yang terakhir itu migrasi dari daerah lain yang menambah kepadatan di Surabaya dan mengurangi tenaga kerja terampil di daerah asal. Selanjutnya, teori konsep wilayah. Teori konsep wilayah itu merupakan salah satu dasar penting dalam geografi yang mengacu pada suatu area di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu, baik fisik maupun sosial yang membedakannya dari area lain. Selanjutnya, teori lokasi. Teori lokasi adalah ilmu yang mempelajari pola dan tata ruang kegiatan ekonomi, khususnya bagaimana kegiatan ekonomi seperti industri memilih lokasi yang optimal dengan mempertimbangkan biaya dan keuntungan. Selain itu, teori lokasi juga memperhatikan hubungan antar daerah dan bagaimana lokasi memengaruhi interaksi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Selanjutnya, teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi tidak terjadi secara merata, tetapi terpusat di lokasi tertentu yang menjadi penggerak pertumbuhan di wilayah sekitarnya. Melalui efek penyebaran dan efek pemusatan, eh, pusat ini dapat mendorong perkembangan daerah sekitarnya atau justru menghambat jika terjadi ketimpangan. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan yang pertama itu pemerataan investasi harus diutamakan dengan mendorong pengembangan industri dan UMKM di wilayah penyangga. Yang kedua, penguatan infrastruktur di daerah pinggiran seperti perluasan jaringan jalan tol dan fasilitas logistik. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM melalui program pelatihan vokasi dan pendidikan berbasis kebutuhan industri lokal. Yang keempat, pengendalian urbanisasi dengan menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah penyangga. Dan yang kelima itu, pengawasan lingkungan harus lebih diperketat. Selanjutnya, analisis empiris yang mencakup PDRB, Location Quotient, dan SIFSER pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Baru pada tahun 2010 sampai 2024. Yang pertama itu ada PDRB ADHK, di mana yang paling besar itu ada di tahun 2024 dengan jumlah totalnya sebesar 396.142 miliar rupiah dengan penyumbang ekonomi terbesarnya itu di tahun 2010 sampai 2024 ada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan nilainya sebesar 885.269 miliar rupiah dan yang terendahnya di tahun 2010 sampai 2024 yaitu sektor pengadaan listrik dan gas yang nilainya sebesar 4248,94 miliar rupiah. Selanjutnya, location quotient analysis. Analisis location atau LQ ini adalah perbandingan pendapatan tenaga kerja dari suatu sektor antara daerah bawah dengan daerah atas. Lalu sektor basis itu adalah sektor ekonomi yang membentuk perekonomian secara dominan dan mampu berperan di luar batas perekonomian suatu daerah. Sedangkan sektor non-basis itu adalah sektoral ekonomi yang membentuk perekonomian dalam batas suatu daerah. Nah, di sini di tabel dapat dilihat bahwa yang merah itu merupakan sektor non-basis yang nilai LQ-nya itu di bawah 1,09. Sedangkan yang berwarna hijau itu sektor basis yang nilai LQ-nya di atas 1,1 di bagian tabel average.
Nah, yang termasuk sektor basis itu yang pertama ada sektor industri pengolahan yang memiliki nilai LQ rata-rata paling tinggi sebesar 2,53933. Yang kedua, ada di sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki nilai LQ rata-rata paling tinggi kedua sebesar 2,03288. Dan yang ketiga ada di sektor jasa lainnya yang memiliki nilai LQ rata-rata paling tinggi ketiga sebesar 2,00155. Sedangkan pada sektor non-basis itu yang pertama, ada di sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, yang memiliki nilai LQ rata-rata paling rendah sebesar 0,5698. Yang kedua ada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki nilai LQ rata-rata paling rendah kedua sebesar 0,5838. Dan yang ketiga itu ada di sektor pengadaan listrik dan gas yang memiliki nilai rata-rata paling rendah ketiga sebesar 0,71708. Lalu pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, tabel grafik menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 sampai 2022 dan penurunan pada tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2024. Sedangkan pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, pada tabel grafik mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai 2024. Selanjutnya, shift share analysis. Nah, shift share analysis ini dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang merupakan sumber pertumbuhan dari daerah itu sendiri. Pada shift share analysis, analisis dapat dilakukan pada dua periode, yaitu periode awal di awal tahun dan periode akhir di akhir tahun atau di tahun akhir. Lalu analisis share shift ini terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu yang pertama kuadran 1, sektor memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik. Kuadran 2, sektor mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi daya saing yang tidak baik. Kuadran 3, sektor mengalami pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Dan kuadran 4, sektor mengalami pertumbuhan yang lambat tetapi daya saing yang lambat. Jika PP plus PPW itu kurang lebih dari 0, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor termasuk ke dalam kelompok progresif atau kelompok maju. Jika PP plus PPW itu kurang dari 0, maka menunjukkan pertumbuhan sektor itu tergolong lambat. Selanjutnya, ini ada grafiknya yang terdapat 4 sektor yang termasuk dalam kuadran 1, yaitu sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan yang terakhir itu sektor informasi dan komunikasi. Terdapat 7 sektor termasuk ke dalam kuadran 2. Yang sektor itu adalah sektor pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Selanjutnya, terdapat 2 sektor yang termasuk ke dalam kuadran 3, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya, terdapat 4 sektor yang termasuk ke dalam kuadran 4, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya, pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan yang terakhir itu sektor transportasi dan pergudangan. Nah, rekomendasi kebijakan di Kabupaten Baru pada Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya fokus pada pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan konstruksi yang telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan berupa pelatihan teknologi, pertanian, dan perikanan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan produksi, serta fasilitas akses pasar dan pembiayaan untuk petani dan nelayan. Nah, selanjutnya kontribusi saya terhadap proyek kelompok yaitu dengan membantu dalam pembuatan latar belakang, analisis kaitan dengan growth pole teori, spread effect, dan backwash effect, serta pada bagian saran dan kesimpulan. Selanjutnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.